Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan pada 23 Jun 2020 bersama dengan hari Selasa. Hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Ulangan, masih dalam Kitab Ulangan 31 ayat 38. Berkata seperti demikian, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan dengan suatu tema yang sama, yaitu kuasa penyertaan Tuhan. Saudaraku yang berbahagia yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat dan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan lanjutan seterusnya renungan firman Tuhan yang lalu. Dan inilah ayat yang diungkapkan oleh Nabi Musa akan penyertaan kuasa Tuhan kepada segenap umat Israel melalui pimpinan Yesua selepas ketiadaannya nanti. Dikatakan oleh Musa, kalau kita lihat kembali dalam bacaan firman Tuhan, bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Saudaraku, kita perhatikan kata Dia, yang mana huruf D di sana adalah huruf besar. Yang dimasukkan Dia itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri yang menyertai umat Israel yang akan berjalan di hadapan mereka setiap masa apabila mereka berada di tanah perjanjian itu nanti. Jadi, saudaraku, kalau begitu, jikalau dikatakan Dia sendiri, artinya yaitu Tuhan itu sendiri yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia sendiri yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dia sendiri yang akan melakukan perkara yang hebat di dalam kehidupan umatnya di Israel di tanah Kanaan nanti, dan memberi mereka kemenangan demi kemenangan. Dan itu bicara bagi umat Israel. Jadi bagaimana pula dengan kita pada saat ini, hari ini? Sebab kita tahu pada hari-hari seperti ini kita diperhadapkan dengan berbagai hal, berbagai kemungkinan. Kita hadapi jangkitan penyakit, kita hadapi corona. Tetapi bagi saya, walau bagaimanapun keadaan, walau bagaimanapun kita diperhadapkan dengan masalah seperti yang kita hadapi pada hari ini, saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dengan kuat kuasanya. Tuhanlah yang senantiasa berhadapan, Tuhanlah yang senantiasa berjalan di hadapan kita, Tuhanlah yang senantiasa memberi kita perlindungan daripada hal-hal jahat. Walaupun kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan doa, seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam kitab Mazmur 134 di sana. Kalau kita lihat, berkata, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka itu saudara, kita sangat puji Tuhan, sebab Tuhan Allah itu sendiri yang akan melakukan karyanya yang besar, keajaiban-keajaiban yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan menyertai kita dengan kuat kuasanya. Dan itu dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan, ataupun karena belas kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita sebegitu sungguh besar. Sebab kita sungguh berharga di mata Tuhan kita. Oleh itu, mari kita muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, di segenap kehidupan kita, di dalam kehidupan ini.
Selain daripada saudara, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, apalagi yang kita dapat belajar dari ungkapan kata dia sendiri atau seorang diri. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru pula mengungkapkan satu-satunya pribadi yang melakukan perbuatan keselamatan bagi dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dilihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi artinya satu-satunya juru selamat yang melakukan perkara yang besar di dalam Perjanjian Baru, di dalam kehidupan kita saudara, adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, selepas ini jangan kita takut lagi. Selepas ini jangan kita patah hati lagi. Tetapi marilah kita tetap berdiri teguh dan percaya akan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi bagaimana respon kita akan firman Tuhan pada hari ini, yaitu jangan kita takut dan jangan kita patah hati, tetapi tetaplah mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus yang satu-satunya juru selamat, yang melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini. Maka itu dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih karena meluangkan masa waktu mendengarkan suara Tuhan walaupun sesingkat waktu yang ada. Maka itu dimanapun kita berada, dimanapun Anda bekerja, saya berdoa supaya saudara semua, kalian semua senantiasa sukses, berjaya dan beruntung. Tetaplah hidupmu di dalam Tuhan, tetaplah hidupmu berjaga-jaga dan berdoa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan puji Tuhan.